Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya selalu sehat dan sudah mengucap syukur alhamdulillah pagi ini diberi kenikmatan yang luar biasa begitu ya. Semoga badannya ketika bangun itu enak semua, nyaman semua. Akhirnya yang ada itu bersyukur, Masya Allah. Nanti akan menjadikan hari ini lebih baik kawan dibanding hari kemarin. Seperti biasa, kita memulai aktivitas, kita juga memperdalam juga ilmu agama kita untuk pagi hari ini bersama kawan-kawan pesantren dari Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Ada Ustadz Umar Jaini yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Di sela kepadatannya menyempatkan begitu ya. Mungkin padat sekarang agendanya padat itu di wilayah perumahan, perkampungan gitu ya Ustadz ya. Sibuk mempersiapkan kemerdekaan gitu ya. Oh iya. Kemerdekaan atau 17-an ini kan memang nikmat dari Sang Maha Kuasa begitu ya Ustadz ya. Sudah betul. 80 tahun lalu loh negeri ini itu alhamdulillah akhirnya terbebas dari penjajahan. Tapi adakah atau apakah saat ini kita sudah benar-benar merdeka dari semuanya dan apakah kita sudah mensyukurinya? Nah, ini yang menjadi topik kita pagi hari ini kawan. Mensyukuri kemerdekaan dengan taubat nasional. Seperti apa? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, benar Mbak Ayu. Sekarang ini kita masuk di bulan Agustus, di mana bulan ini adalah kebahagiaan kita bersama sebagai bangsa Indonesia yang telah dimerdekakan. Dimerdekakan Mbak Yu ya catatannya. Betul. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan berbagai ikhtiar perjuangan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, maka kawan, sangat penting sekali kita mensyukuri atas nikmat kemerdekaan yang telah kita peroleh ini. Dan kemerdekaan ini bukan sekedar hadiah, tetapi penuh dengan perjuangan para pahlawan kita. Nah, sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan ini, patutlah kiranya kita senantiasa mensyukuri dan bagaimana mengisi syukur itu dengan taubat secara nasional. Nah, ketika mengamati, merasakan perkembangan negeri yang sudah 80 tahun merdeka ini, ya memang belum ideal. Seperti yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi anak bangsa ini terus-menerus untuk mensyukuri dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kawan, kenapa dari sisi sudut pandang spiritual, dari sisi sudut pandang keagamaan, kita harus mensyukuri karena Allah berjanji dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, itulah kawan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jika negeri kita Indonesia yang kita cintai ini diberikan berkah oleh Allah, diberikan kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini, maka syaratnya penduduk negeri ini harus semakin bertakwa, harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika penduduknya, yang namanya penduduk itu dari seluruhnya Mbak Ayu ya, ada sebagai rakyat, sebagai pejabat, dengan berbagai macam amanah dan tugas-tugasnya, jika semuanya bersatu padu untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka dijamin negeri itu akan diberikan keberkahan. Masya Allah. Nah, maka kawan, bagaimana kalau kita menyadari seluruh anak bangsa ini di bulan Agustus ini, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, menyesali atas segala perbuatan-perbuatan yang saya sebut tadi itu. Mungkin sebagai pejabat kurang amanah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mungkin sebagai pejabat tergiur dengan apa yang bukan miliknya tetapi dimanfaatkan, bahkan dimiliki, yang disebut dengan korupsi itu Mbak Yu ya. Nah, atau mungkin sebagai rakyat kita kurang bersyukur kepada Allah. Sebagai rakyat mungkin kita juga belum bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita bersama di momentum memasuki bulan Agustus ini, kita bersama-sama untuk semakin mendekatkan kepada Allah dan taubat secara nasional. Dengan begitu, mudah-mudahan negeri ini selalu ada jalan keluar ketika menghadapi berbagai macam problem-problem kehidupan. Karena kawan, Allah itu senang dengan hamba-hambanya yang selalu bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Di yang lain, ayat yang lain Allah juga menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, jadi kawan, kalau kita mau bertobat, tobat itu kan menyesali atas seluruh perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bertaubat mungkin kita sebagai pejabat tidak bisa mengemban amanah dengan baik. Bertaubat kita sebagai rakyat mungkin kita tidak bisa melakukan tugas-tugas sebagai rakyat yang baik. Maka semua kita bertaubat kepada Allah. Maka ketika kita bertaubat bersama-sama, janji Allah mereka itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, lebih tegas lagi dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Nah, kawan, sangat jelas sekali Al-Quran menjanjikan, memberikan informasi jika kita mau bertobat, maka akan diberikan keberuntungan, akan diberikan kebahagiaan. Surga itu kan simbol bahagia Mbak Ayu ya. Bahagia di dunia, tentu saja kelak akan bahagia di akhirat sana. Nah, bagaimana kita sebagai bangsa
berbahagia di dunia ini, maka tandanya adalah negeri ini semakin makmur, negeri ini semakin tentram, negeri ini semakin membahagiakan di dalam hidupnya masing-masing antar masyarakat di antara kita. Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kawan, Rasulullah itu hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah, hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Beliau itu setiap hari tidak lepas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi wastaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi kawan, gambarannya mari kita bandingkan, Rasul saja itu setiap hari tidak lepas, tidak kurang 100 kali mohon ampun kepada Allah. Nah, kita ini loh yang masih senang sikut-sikutan, yang masih senang Masya Allah bermaksiat, sering kita ini lupa. Nah, ini kita diingatkan. Nah, kawan, memang taubat itu tidak bisa diketahui diterima atau tidak. Betul. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub itu kata beliau ada tanda-tandanya taubat yang diterima. Yang pertama, melihat dirinya terjaga dari berbuat maksiat. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat kok nggak jadi, maka itu berarti taubat kita diterima oleh Allah. Mau maksiat nggak jadi, mau mencuri nggak jadi, mau ini kok ada kesempatan korupsi nggak jadi. Nah, maka itu taubat kita diterima. Tidak punya rasa khawatir. Jadi tidak punya rasa khawatir menghadapi berbagai masalah kehidupan, tidak pernah ragu, tidak pernah takut melarat, tidak pernah takut apa macam-macam ya, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa senantiasa disaksikan oleh Allah. Jadi di tempat yang sunyi, tempat yang ramai, di tempat beribadah ataupun di tempat yang lainnya senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka dia tidak akan berbuat yang tidak baik. Cenderung mendekat kepada orang yang berbuat baik dan menjauhi orang-orang yang berbuat fasik. Jadi kalau kita kok dikelompokkan ke golongan orang-orang yang baik, ini nggak gampang loh Mbak Ayu. Hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, kita ini berada di tempat bekerja dengan orang-orang yang baik-baik. Ini nggak gampang. Nah, kalau kita bisa begitu, mudah-mudahan ini taubat kita, tanda taubat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, melihat sedikitnya keduniaan sebagai sesuatu yang banyak dan melihat banyaknya amal akhirat sebagai amal yang masih sedikit. Artinya, ya kalau kita diberikan rezeki materi segini, ini sudah merasa banyak. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah merasa beribadah, merasa banyak, kelihatannya banyak, tapi rasanya masih sedikit. Nah, jadi kebalikannya ya. Kalau urusan dunia itu sudah dirasakan cukup banyak, tapi kalau urusan-urusan amal akhirat itu dirasa masih sedikit. Hatinya sibuk dengan kewajiban kepada Allah. Yang difikirkan bagaimana bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Selalu menjaga lisan. Ini Mbak Ayu yang tidak gampang. Jadi kalau taubat kita diterima oleh Allah itu indikatornya lisan kita ini selalu berkata-kata baik, mengajak kebaikan, bukan malah nge-share yang tidak baik-baik. Nah, apalagi di suasana Agustus ini kan Mbak Ayu ya. Ayo, ini bagian dari memersatukan umat, memersatukan bangsa.
Jangan malah sampai bercerai-berai dengan kata-kata yang tidak baik, dengan simbol-simbol yang tidak baik yang akan meretakkan bangsa ini. Karena kalau bangsa ini retak, nggak enak hidup ini, Mbak Ayu. Pasti, saling curiga, saling ini itu, tidak nyaman. Karena para pendahulu kita sudah merasakan itu semuanya. Tidak nyaman hidup dalam perceraian. Selalu berpikir, digunakan otaknya, akalnya untuk hal-hal yang positif dalam rangka untuk meningkatkan kualitas umat manusia. Apakah dalam sains, ilmu pengetahuan, dalam hal ekonomi, dalam hal apa saja. Itu akalnya digunakan untuk selalu berpikir kebaikan. Kemudian yang terakhir kawan, senantiasa merasa sedih dan menyesali dosa-dosa yang telah dikerjakan. Jadi kalau kita indikatornya taubat kita diterima oleh Allah, yaitu kita kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, itu sedih rasanya. Dan tidak akan mengulangi lagi. Mudah-mudahan kawan, kita bisa melaksanakan, menginspirasi bagaimana mensyukuri kemerdekaan ini dengan taubat secara nasional. Insya Allah, karena kemerdekaan itu bukan sekedar warisan sejarah kawan ya, tapi amanah yang memang harus dijaga dengan taat. Mari kita akhiri di siaran ini dengan niat bersama, taubat yang sungguh-sungguh, doa yang tidak henti-hentinya, dan tentunya terus berbuat kebaikan. Terima kasih Ustadz Umar sudah mengajak kita pagi hari ini mensyukuri kemerdekaan dengan taubat nasional. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 279 9920 atau www.nurulfalah.or.id.